Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari katakan orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi buat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mai Novelia Rohani Cynthia, mahasiswa PPBG Angkatan 1 Program Studi PGSD tahun 2021. Saya bertugas di SD Negeri 03391 Barisan Tigor, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Beri. Pada kesempatan kali ini, hari Senin pada tanggal 19 Juli 2021, saya siap melaksanakan uji kinerja
belajar praktik pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut ini saya akan tampilkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan Universitas Negeri Medan. Sekian dan terima kasih.
9. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Iya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apa tema 1? Nah, kita masuk dulu ke pelajaran kita, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuannya untuk apa kita belajar? Yaitu 1, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Kemudian, setelah membaca tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang ketiga, setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman yang ada di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Yang keempat, setelah wawancara, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Yang ketujuh, setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Anak-anak, sekarang udah mengerti kan apa itu tujuan pembelajaran? Jadi intinya, jadi nanti kalau kalian sudah Bang Ibu terapkan nanti lebih mengerti lagi itu benar enggak tujuan kita sekarang ini. Nah, perhatikan gambar anak-anak. Di sini ada gambar berikut ini. Perhatikan ya anak-anak, ini adalah bikin slide-nya ya. Nah, di sini ada pakaian adat. Nah, perhatikan ini, inilah pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat apa ini anak-anak? Kuat suaranya. Gak usah takut. Pakaian adat provinsi dari? Iya, dari Bali. Nah, apa nama rumah adat Balinya? Inilah dia yang dikatakan rumah adat Bali yang disebut dengan kurang kuat. Apa naku? Iya, gapura Candi Bentar. Dan Adam, apakah makanan khas Bali? Apa makanan khasnya? Iya, kalau di daerah kita makanan khasnya adalah ikan arsik, ya kan? Napi nada, baru ekenaniura. Itulah makanan khas yang ada di daerah Sumatera Utara, yaitu daerah Batak suku Batak Toba. Nah, sekarang perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang budaya yang ada di Indonesia. Perhatikan gimana anak-anak. Nah, ini adalah budaya yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Contohnya adalah ini tarian dari Toraja, ini dari Bali, dan ini dari Sulawesi, dan ini dari Jawa, dan lain sebagainya. Inilah yang ada budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak, sekarang ini contohnya. Anak-anak berasa kalian suku apa yang ada di sini? Suku apa aja? Saya mau tanya. Kalau orang suku apa? Suku apa orang? Suku Batak Toba. Kalau Angel? Suku Pak. Iya. Kalau Lani? Iya. Kalau Tiara? Batak Toba. Kalau Tobi? Iya, semuanya ada bermacam suku. Walaupun kita satu tempat, tetapi ada berbagai suku. Nah, di sini yang ada kita perhatikan di papan tulis yang kita share. Di sini adalah suku Bali. Iya, ini suku apa? Ini suku apa? Iya, dan lain sebagainya. Bagus.
selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udi, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Itulah keuntungan kita mempunyai negara yang bermacam-macam suku budaya. Nah, Ibu tanya lagi. Tadi kalian sudah ada lihat beberapa teks tadi kan? Nah, berapakah paragraf wacana tersebut? Siapa yang bisa jawab? Siapa nak? Berapa ada kira-kira? Satu nggak masalah. Ayo. 6. Kalau situ orang? 4. Tiara? 5. Lani? 3. Aduh, padahal kita udah banyak tadi kan. Oke, tapi 6. Yang benarnya adalah berapa? 5 paragraf. Ayo kita cek dulu pertama ya. Benar nggak 5 paragraf? Oke, ini paragraf. Hitung ya. 1. Iya. Iya. 4 dan 5. Nah, ini yang disebut dengan paragraf. Bagus. Nah, sekarang kita masuk ke paragraf pertama. Inilah dia, pawai budaya sangat menarik sampai sini. Ini disebut dengan paragraf. Oke, itu paragraf keberapa? 1. Nah, kita lanjut. Ini adalah paragraf di barisan pawai terdapat karena sampai dia menarik adalah paragraf kedua. Nah, lanjut. Ini paragraf dari budaya Bali sampai dengan lanjut lagi. Ini paragraf. Ini paragraf. Bagus. Nah, apa itu paragraf? Siapa bisa jawab? Ada? Sama nggak Ibu Marai? Cepat. Oke, kalau nggak ada diterangkan. Paragraf adalah paragraf atau alenia adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulisan ditandai oleh baris pertama, tapi dia menjoroknya ke dalam satu atau jarak spasi yang lebih. Kita menjorok, dia nggak di sini, tapi di kemarin dia menulis tentang baru bisa di kemarin, baru bisa di kemarin. Inilah yang disebut dengan paragraf. Udah mengerti? Oke, kita lanjut. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Artinya setiap bacaan biasa terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokoknya yang didukung oleh gagasan pendukung. Itulah dia disebut dengan apa tadi, Nak Bu? Paragraf. Nah, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang bisa jawab? Ada? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sudah jelas? Nah, sekarang Ibu lanjut. Apa itu gagasan pendukung? Siapa bisa jawab? Jangan bisa yang bisa membaca. Orang bisa? Oke, kuat terang. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagus.
Ayo tentang apa? Ini jawabannya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Bakar. Yang mana itu? Pawai sangat menarik. Pawai ini selalu menampilkan keragaman Indonesia, melihat ilmu budaya dan mengatur. Iya, pawai sangat menarik bagi warga kampung Bakar. Inilah disebut dengan apa? Ide pokok atau paragraf gagasan utama, atau gagasan pokok atau ide pokok. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf dari paragraf 2 dan paragraf 5. Coba dulu kerjakan di buku kalian. Itu kita lihat di halaman berapa itu? Di halaman 2, halaman 1 sampai di halaman 2 sampai di halaman 2 itu paragraf 2 dan paragraf 5 sampai paragraf 5. Cari dulu gagasan utama atau gagasan pokok. Cepat kerjakan sekarang. Artinya bukan semua, cari intinya tentang apa ceritanya itu di paragraf 1, 2, di paragraf 3 tentang apa, paragraf 4 tentang apa. Ayo, silakan. Tak perlu apa? Tulis. Ya bisa? Pandu ya. Ya, dapat? Paragraf 2, paragraf 3. Oke? Cepat teman-teman tulis. Selesai seperti ini ada bisa apa ya? Presentasikan. Ya, kita lanjut. Ya. Oke, kalau udah siap? Udah? Oke. Dan bisa lanjut dan ke mana? Orang udah? Ayo lomba-lomba. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Oke, sekarang perhatikan kemarin. Nah, ini dia berpikir melihat keadaan budaya Bali. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang buat setiap budaya itu berbeda ya? Ayo kita pelajari. Apa yang berbeda? Nah, sekarang kemarin saya suruh kan tugas kuliah lewat SMS atau WA lengkapi tabel berikut. Siapa yang mimpin aku? Sudah? Oke, sudah siap? Oke, siapa yang bisa diapakan ke depan presentasinya? Silakan ke depan. Tiara bisa menjawab ini. Teman-teman yang ada di sini, kira-kira? Oke, bisa ingat teman-teman yang ada di rumah?
Oke, itu nanti kirimkan sama ibu ya, tugasnya ya. Iya, kakak selesai. Nah, sekarang kita lanjut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan apa kepanjangannya, singkatannya NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kita wajib mensyukurinya. Jadi wujud syukur kita bagaimana caranya dapat dilakukan dengan bentuk sikap saling menghargai antar suku, tidak berkelahi, dan pemeluk agama kepercayaan yang berbeda-beda. Jangan kita hina agama yang lain. Nah, sekarang selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musiknya. Siapa yang pernah lihat alat musik daerah yang ada di Indonesia? Iya, coba dulu ini. Ini namanya apa? Iya, ini namanya saluang. Ini namanya tifa. Nah, dari manakah mereka ini? Nah, kalau kecapi dari daerah Jawa, iya, dengan cara diketik, tik 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 katanya. Lalu yang kedua apa? Tifa dari daerah Sumatera, iya, dengan cara ditiup. Sama seperti kita daerah itu suling, ya kan? Oke, sedangkan tifa dengan cara apa? Dari Papua, daerah suku Papua dimainkan dengan cara dipukul seperti gendang. Nah, sekarang tuliskan nama alat musik tradisional yang kamu ketahui, jelaskan asal alat musik itu, bagaimana cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Oke, kerjakan sekarang. Oke, kita nggak selesai. Das ya, kita kumpulkan nanti kue ibu ya. Ya, sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara menunjukkannya. Ditiup, digesek, dipetik, dan dipukul. Oke, ini kita anggap apa ya? Ada pula ya musiknya ya. Apa yang bisa kita ambil? Musik dan sini. HP bisa nggak? Bisa? Bisa bermusik? Bisa berbunyi? Iya. Ini bisa? Yang di depan ibu ini? Bisa? Iya. Nah, sekarang apa itu bunyi? Siapa yang tahu? Bunyi? Aduh, anak ini. Iya, suara dari benda atau segala macam bentuk bunyi berasal dari benda. Pas, mantap. Yang bergetar. Kalau benda itu dipukul atau diapakan pasti bergetar kan? Kemudian getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan namanya disebut gelombang bunyi di udara. Oke, apa sumber bunyi? Nah, sumber bunyi itu yang benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Itulah pengertiannya. Bagaimana bunyi merambat? Cara merambat bunyi adalah bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Atau ruang hampa? Ruang yang kosong, nggak ada apa-apa. Contoh, nggak ada gambar ini, nggak ada siapa, itu tertutup, nggak ada ventilasi. Coba kamu berteriak, pasti kedengarannya melengkingkan. Iya, itu namanya sebutan. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini tadi? Pelajaran kita ini apa yang kita pelajari? Keragaman suku, budaya, dan alat musik Indonesia. Apalagi? Makanan khas. Iya, budaya. Oke, itu sama. Apalagi? Iya, apalagi yang kita pelajari sekarang yang tadi?
Iya, berapa lagi? Makan gizi yang artinya seimbang bagaimana? Apakah kita makan 3 piring? Seimbang itu? Atau ikannya banyak-banyak, nasinya sedikit? Jadi yang kayak mana seimbang? Iya, artinya semua ada di tempat. Ada nasinya, ada ikannya, ada sayurnya, dan ada buahnya. Walaupun buahnya cuma satu, contohnya pisangnya cuma satu. Nah, itu harus dan didampingi oleh apa namanya? Minum susu. Nah, hati-hati kontak dengan hewan. Siapa yang suka megang hewan, itu adalah salah satu pembawa virus, ya. Nah, kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Nah, jangan makan daging yang tidak. Iya, artinya daging setengah matang, tak boleh. Harus masaknya 100 derajat Celcius. Bila batuk dan pilek sesak napas, segeralah ke puskesmas. Ya, jangan dibiarkan kalau itu virus. Dan menjaga jarak 1 meter yang dibilang oleh siapa tadi? Tobi. Hindari dari ke. Iya, oke. Sekian dan terima kasih. Nah, untuk anak-anak kami tetap semangat dan jaga kesehatan. Iya, untuk hari ini cukup sekian. Nanti PR-nya diantar sama ibu ya. Iya, jangan ada ketinggalan. Oke. Sebelum kita tutup doa acara pelajaran kita hari ini adalah kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa, anakku? Oke, si Angel, silakan Angel saja doanya. Amin. Oke, sudah bisa pulang.